mailbox. Tadinya mau aku buka tanggal 2, tapi daripada notification-nya bandel di handphone, let's open. Which is aku habis dari Monoprix, literally belanja dan lain-lain. Gila ya, sekarang dingin banget guys. Okay, I'm on my mailbox right now. Dan akibat juga sih untuk kamera, dan aku gak mau terlalu memperlihatkan no more US, so yeah, let's open. Wow, tapi mau aku semprot alkohol dulu. Aku curiga ini yang apa ya, recent, apa namanya, aku mau recent order. Okay, boom, let's go back to my room. Unboxing. Okay, semprot dulu dengan alkohol. By the way, ini udah diganti silvernya, alias ini apa, kunci dalam. Jadi kalau dikunci dari dalam, kita cuman muterin bagian sininya aja. Sedangkan kunci yang aku ada sekarang itu kalau kita keluar, terus kuncinya dari luar. Okay, I'm on my laptop right now and stay tuned. Let's unbox.
Oke, live update. Jadi aku kemarin Februari pas bikin vlog terakhir itu aku ngapain aja lupa, ngucapin apa aja karena aku belum rewatch lagi karena aku banyak bacot di video itu. Dan ya seperti yang aku pernah bilang di video Almost Podcast itu, aku kemudian hening. Intinya terakhir kan aku mau belanja gitu kan, cuman aku bahkan nggak ingat waktu itu mau belanja di mana. Aku nggak rewatch lagi videonya, entah kenapa, malas juga sih aku kan. Ya walaupun kadang biar ada suara juga di kamar. Dan biasanya sih kalau ada suara tuh kalau lagi nunggu downloadan, nunggu uploadan dan lain-lain. Biasanya sih gitu. Okay, so I'm holding 3 journals right now. Jadi aku megang 3 journal. Ini yang ada beberapa autocolong alias stiker, terus sama foto Instax yang mau aku tempelin di journal aku yang ini. Di sini tuh aku bikin kayak timeline aku study di sini dan apa sih yang aku dapetin, terus sedikit mengenai demarche administratifnya juga dan lain-lain. Tapi yang nggak terlalu detail ya, karena aku rencana mau bikin the sequel of this. Yap, insya Allah aku bikin setelah aku lulus. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Dan apa ya, sebenarnya sih ada beberapa tulisan yang emang aku kerjain, cuman kan aku ya entah kenapa lagi lockdown gini males gitu bawaannya, pengen rebahan, apalagi kan puasanya lama banget ya. Terus apalagi sih kadang suka ngalamin writer's block juga, alias keblokir aja gitu tiap kali mau nulis itu kayak buntu gitu istilahnya. Dan ini aku lockdown dari 16 Maret dan apalagi sih sempat yang namanya kuliah online tapi cuma 1 matkul. Sisanya tadinya juga mau ada kuliah online gitu, tapi dosennya kayak pernah ada pengalaman yang gak mengenakan ketika menggunakan platform semacam Zoom, tapi aku lupa namanya, pokoknya nyambung gitu sama platformnya kampus. Itu katanya kayak ada bad experience dari beliau gitu, jadi akhirnya ada yang kuliahnya emang kita suruh nulis di forum dan gitu-gitu. Ya udah, habis itu tinggal kalau aku sendiri sebagai mahasiswa asing kan, untuk belajar bahasanya emang harus FLE alias bahasa Perancis. Sedangkan mahasiswa asli sini whether they can choose Inggris atau Spanyol gitu, buat yang merasa bahasa Inggrisnya udah pintar gitu. Nah, aku sendiri ngambil FLE bahasa Perancis untuk penutur asing gitu, dan ujiannya berupa final interview gitu. Nah, interview di situ tuh kayak kita ngejelasin secara terstruktur, walaupun aku sendiri masih kurang terstruktur, I have to admit. Dan secara terstruktur auto evaluasi diri, selama ini progres kita gimana. Dan aku juga sempet, kalau bahasa Perancis aku udah mulai belepotan dan lain-lain, walaupun sering-sering lihat TV lah, sering-sering lihat apalagi itu namanya kadang YouTube yang berbahasa Perancis yang isinya cuman tutorial gitu-gitu, atau kadang-kadang podcast gitu.
cuman bukan podcast yang Apple Podcast, enggak. Aku belum pernah nyobain kayak podcast yang langsung diupload di YouTube gitu. Oh ya, so far I'm holding 3 journals. Di sini kayak yang aku bilang tadi, study journal, tapi lebih ke aku pengen rada-rada artistik gitu bikin journalnya gitu, sebagai self reward juga selain si unboxing tadi. Dan di sini aku kayak pengen mengasah kembali kemampuan seni aku, walaupun segitu-segitu aja gitu. Dan kalau lihat scrapbook gitu aku jadi keinget almarhum Aki juga, karena beliau kan tiap pengen tampil-tampil foto, kadang minta aku printin foto dan lain-lain gitu. Terus ini travel journal aku. Yap, rencananya di sini aku udah ngisi Paris, Lyon, walaupun ininya foto tahun 2018, Lille, dan masih banyak lagi. Walaupun setengah dari buku ini aku dedikasikan untuk Indonesian Travel Journal, which is yang pertama kota tempat aku lahir dan besar dulu tentunya. Terus kayak ntar mau ini ke Jakarta, Bali, dan lain-lain gitu. Mudah-mudahan masih ada stok fotonya, karena aku jarang nyetok foto waktu di Indonesia. Dan selain itu karena di Indonesia aku tuh kayak ngerasa banyak yang not really Instagramable background gitu untuk beberapa tempat ya. Apalagi kan aku orangnya sering nge-mall dan jarang banget ke tempat yang istilahnya tuh buat kayak wisata gitu. Semacam kalau di Bandung tuh floating market. Apa sih? Bener gak sih? Namanya aku sampai lupa. Dan yang ini mengingatkan aku kepada buku Bleu Blanc Rouge zaman aku ospek S1. Dan di sini kan dulu tulisannya Association des étudiants du département de français, tapi yang ini aku dedikasikan untuk jurnal aku, yang misalnya ada foto-foto aku, foto beberapa keluarga gitu-gitu. Ibarat foto yang aku pasang di tembok, tapi karena aku nggak mau ngerusak tembok kosan, akhirnya aku pasang di sini gitu nih. Dan ada jadi ini semacam art journal juga buat aku, art atau junk journal juga. Terus ada foto beberapa bareng teman, terus beberapa halaman yang aku dedikasikan cuman buat kaligrafi yang isinya quote-quote, good vibes dan lain-lain gitu. Dan apalagi ya, coffee journal, karena aku dulu punya beberapa foto yang aku bilang coffee photography. Nah, jadi sih sejarahnya gini, aku dulu bilang coffee photography itu karena aku fotoin cangkir yang isinya tuh ada kopi, terus ada latte art gitu, which is itu estetik banget. Dan aku pamerin waktu ujian mata kuliah apresiasi bahasa dan seni, walaupun banyak yang ketawa gara-gara ngomongnya fotokopi, disangkanya fotokopi yang itu mesin fotokopi gitu maksudnya. Terus ini ada stiker yang kind of aesthetic and then Instax. Terus aku ngambil kayak kartu nama gitu juga. And then recently aku dapet sama tetangga-tetangga juga bansos dari asosiasi apa gitu, aku lupa, yang ada solidaritasnya gitu. Aku
gak inget banget namanya, tapi ya lumayan lah ya, rezeki anak soleha gitu kalau orang bilang. Jadi kayak kita dikasih 9 bahan pokok, edan langsung nyanyi gitu. Ya nggak sembako juga sih, karena aku ngelihatnya itu teh cuman dikasih karbo, baget, terus yogurt sampai ada 8 biji, sama coklat, minyak tournesol alias minyak bunga matahari. Padahal gue lebih demen olive oil tapi nggak apa-apa, yang penting aku juga pernah sih minyakan goreng pakai minyak tournesol gitu. Dan apalagi ya, itu aja sih kayaknya isi bantuannya. Oh ya, sama aku dapat gula juga by the way. Terus recently aku crafting, nah si kaki tah. Yap, untuk hurufnya sendiri aku udah lama belinya, dari bulan kalau nggak salah November atau Desember gitu, aku lupa. Waktu kuliahnya udah mulai TD gitu, karena dulu kan aku belum tahu sistem CM TD gitu-gitu. Nah, ketika waktunya kosong alias aku nggak kuliah salah satu matkul itu, aku pergi jalan kaki ke Centracore, which is around 900 km-ish. Tinggal di Google Map aja dari Résidence Pont de Bois ke Centracore. Terus huruf-hurufnya ini aku beli kayak 2,99 kalau nggak salah, which is hampir 3 euro lah ya. Itu baru hurufnya doang, dari kardus gitu yang super tebal. Entah mereka bikinnya bagaimana. Untuk benangnya ini, itu kayak benang yang aku pakai buat bikin infinity scarf. Waktu itu ibu ngajarin aku ngerajut. Itu aku beli di Wish, cuman kan beda ya, kalau di Wish itu kita dapatnya gulungannya tuh dikit banget sebenarnya, nggak sebanyak kita yang aku beli di Shopee, which is itu mereknya Onitsuka Polycherry gitu tulisannya di kalau di toko-toko Jopangkar atau Shopee gitu. And then ini label hijab aku, sebenarnya masih banyak ya label aku, jadi it's okay untuk aku berkreasi kayak gini juga. Ini aku bikin yang R-nya ini ketika menunggu kuliah online acquisition de langue. Waktu itu sambil nggak sengaja ikut masuk juga untuk kloter orang-orang yang nama belakangnya dari huruf A sampai K atau L gitu, aku lupa. Aku kan sempet nggak sengaja ikut masuk karena waktu itu aku mikir, wah jam 3 gilirannya orang-orang yang nama belakangnya dari huruf L sampai Z gitu-gitu. Aku ikut dengerin aja sekilas sambil bikin ini. Kurang kerjaan banget ya. Terus yang ini aku baru bikin kemarin dengan pita yang aku dapetin dulu dari Shopee. Nah, untuk yang 1 sentinya itu pita gini, kan aku sekarang yang ini 1,5 senti, yang 1 sentinya tuh lebih kecil lagi, which is kayak pembatas buku aku yang ini. Itu aku minta tolong siapa itu tukang fotokopi langganan aku di Indo, simpenin, siapa tahu ada lagi yang pesen buku gitu. Aku belum ngabarin dia lagi sih, mumpung lagi free, dan kemarin-kemarin kan nggak nyentuh handphone Indo gitu. Dan sebetulnya nomor doi kan ada di handphone aku, handphone Indonesia. Backgroundnya aku ambil dari
peta Paris yang biasa aku ambil dari hotel kan. Terus kotaknya itu waktu itu malah lagi jelang tahun baru kan suka ada apero gitu-gitu, dan banyak banget apero kit yang dijual, dan akhirnya aku beli Planche de l'Apéro. Lumayan sih harganya, some kind of investissement aja gitu buat aku, investment. Dan tau gak, bentuk planche-nya itu seperti peta Prancis ya. Gitu gengs. Dan aku simpen, kalau nggak salah ini gengs, edan ribet kieu. Takut jatuh. Sebentar. Oops, ada notification. Follow. Kalau aku jadi intalunan tuh kayaknya sayang banget gitu ya. Tapi mudah-mudahan bisa dibawa pulang ke Indo. Karena yang polos, which is yang nggak ada tulisan kayak gini, yang nggak ada ukiran-ukiran ornamen-ornamen kayak gini, aku pernah lihat di toko namanya La Chaise Longue. Mahal banget, gila, jiwa kemiskinanku bergejolak. Tapi kalau ini kan cukup ya, buat aku relatif murah. Selain itu kan dari Larousse juga. Dan untuk buku resepnya tuh ada dikasih juga satu buku resep, karena yang namanya apero tapi di sini lebih ke liquor gitu-gitunya tuh. Coba tahu ada kalau apero kan biasanya makanan kecil gitu-gitu kayak keju atau apa gitu. Aku lupa apa aja waktu itu, walaupun aku pernah apero sekali di Lyon, sekali di mana lagi itu ya, di sini juga pernah. Tapi ini aku jadiin salah satu pelajaran interkultural aja kalau nanti aku udah pulang, insya Allah. Karena clearly I don't drink. And recently aku nempelin beberapa example kaligrafi yang waktu itu aku pernah tunjukin ke anak-anak di tempat aku stage. Dan apa lagi ya, ada yang masih belum aku tempelin karena aku bikinnya recto verso, dan tadinya mau ngeprint lagi di BU untuk bagian versonya, cuman kan nggak ada waktu buat nge-classify yang mana yang mau di print bagian versonya. Ya udah, akhirnya ada beberapa calligraphy sample yang aku remake akhirnya di sketchbook aku ini. Ini sketchbook aku beli di Flying Tiger, which is sekarang sayangnya lagi tutup karena lagi lockdown juga. And then yesterday aku bukan bikin sih, jadi kayak retouch masker kain aku yang barusan aku unboxing. Ini aku tambahin seperti masker yang produk Nextcare yang berhijab gitu. Terus ini karena karetnya hampir putus, kalaupun putus paling kayak ntar di repairnya ditaliin gitu, bikin simpul mati. Ini aku tambahin kayak gini, jadi biar
talinya terlihat di luar kerudung. Aku ada fotonya by the way. Dan logo Lacoste yang Bleu Blanc Rouge. Kebetulan kemarin juga mumpung ada di toko online. Buat aku sih relatif murah ya, lumayan dapat banyak. Dan apa ya, aku emang gak akan sembarang nempel logonya karena ada beberapa barang dimana nggak matching aja dengan logo ini. Terus ini aku bawa dari Indonesia, mudah-mudahan bisa dibawa pulang. Kalau apa ya, kepakainya cuma dikit atau gimana, tapi ada harapan juga buat ngasih ke teman karena dia hobi ngejahit, tapi belum tahu dia buka servis ngejahit untuk ngecilin size atau belum apa, itu kayaknya dia belum ngelayanin deh. And then aku akhirnya beli kotak pensil gede banget ya, walaupun sebentar lagi juga ada beberapa alat tulis yang habis lah ya, kayak spidol merah aku, which is ini hampir habis. Aku untuk sampahnya tetap dikumpulin dulu di sini dengan sampah terpisah, karena aku biasa buang pulpen, buang baterai itu ada sampahnya tersendiri di kampus. Cuman kan kampus itu tutup sampai kira-kira bulan Agustus atau September, aku nggak tahu karena lagi lockdown gini kan. Lockdown ya, bukan lockdown. Oh, kayak apa, tipe-tipe di Indonesia gitu. Lockdown, tapi downnya tuh kayak don, D-O-N-T gitu. Lucu kan. Terus ini bunga apa ya, kalau dalam bahasa Inggris tuh Lily of the Valley, atau dalam bahasa Prancisnya Muguet. Ini bunga salah satu simbol 1 Mei. Lumayan murah, aku beli ini di Monoprix. And that's it. That's all about my life update for instant. And I'm getting ready for the cake. Walaupun gak ada lilin tahun ini, tapi gak apa-apa. Intinya tahun ini walaupun gak ada perayaan spesial, dan dari dulu aku anggap biasa aja si ultah-ultah ini, dan gak terlalu mendewakan juga. Meskipun kemarin unboxing dikiranya kayak birthday unboxing gitu-gitu, ternyata enggak. Padahal enggak. Voila. Aku tadinya mau nyari cake yang di dekat-dekat semacam boulangerie patisserie-nya Monoprix. Kemarin tuh ngeliat ada yang jaga, tapi bahan kayak roti, croissant, pain au chocolat, makaron gitu-gitu gak ada stoknya. Jadi bener-bener yang ada kemarin di Monoprix itu yang première nécessité banget. Walaupun aku nemu kue ini di bagian yang ada jual madeleine gitu-gitu. Bismillah ya. Di umur aku yang ke-25 ini, aku cuman berharap umur panjang, amin ya robbal alamin. Terus jadi orang yang lebih baik lagi,
walaupun kadang-kadang aku orangnya emosian, galak dan gimana-gimana gitu, tapi intinya aku berharap bisa jadi orang yang lebih baik lagi. Terus apalagi ya, satu hal yang aku pengen banget, proposal tesis di ACC. Amin ya robbal alamin, mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan juga mulai minggu depan aku udah mulai nyentuh beberapa artikel untuk dibaca, apa yang aku dapetin, teori, metodologi dan gitu-gitunya, hasilnya gimana, untuk dibikin sebagai pre-project. Amin. Pokoknya aku berharap judul tesis di ACC, walaupun jujur ketika aku ngomong masih rada-rada vague, apa ya istilahnya, kadang orang nggak ngerti dan lain-lain. Mudah-mudahan bisa paham, karena jujur aku mah lebih kuat secara tulis. Atau mungkin setelah lockdown berakhir dan zona tempat tinggal udah zona hijau, di mana kita sudah berkeliaran bebas tapi tetap dipantau, tetap diuji dan lain-lain, diuji istilahnya tes COVID itu, apakah kita positif atau negatif. Kalau positif tetap harus isolasi lagi, karena yang namanya sakit biasanya bakal sembuh setelah 14 hari istirahat gitu. Mudah-mudahan negatif lah ya Allah, amin ya robbal alamin, gak sakit apa-apa, akunya sehat terus. Intinya mah birthday wish tahun ini. Dan untuk kedepannya insya Allah kalau semua matkul udah validate alias sudah lulus semua, aku berharap ketika aku udah masuk MD alias tahun kedua magister, kuliahku lebih baik lagi, akunya lebih cepat bertindak, dalam artian dalam urusan akademik cepat bertindak seperti apa yang aku lakuin tanggal awal April kemarin. Karena aku tuh orangnya kan khawatir kalau ada matkul yang gak lulus, aduh ya Allah pengen remedial cepet-cepet gitu. Pokoknya sebelum ada acara ini aku pengen cepet-cepet remedial gitu. Oke, dan bisa lulus dengan nilai yang cukup memuaskan, membawa gelar dan ilmu yang manfaat, berkah, terus apa lagi ya, insya Allah juga bisa membuat istilahnya tuh dalam bahasa Indonesia, aku nggak mau terlalu teknis, maaf banget ini guys. Intinya pengajaran bahasa Perancis di Indonesia, terutama di universitas-universitas, karena begitu di sini aku udah mulai sensitif gimana mereka ngajar, gimana IVI ngajar, gimana lembaga anu ngajar. Semoga pengajaran bahasa Perancis di Indonesia lebih baik lagi, lebih banyak peminat, dan apa ya istilahnya, yang kecemplung bisa aku motivasiin biar dianya tetap semangat belajar gitu. Oke. Tetap ya ditiup padahal gak ada lilin. Oke. See you guys on my next video kalau aku sempat ya, karena jujur suka nggak sempat aja. Mohon maaf kalau aku jarang upload video. Oke? Bye.